Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Carissa Daniele Valaro dengan NPM 231506123. Pada video kali ini saya akan membuat video akhir praktikum keamanan sistem informasi bersama rekan saya Rama Yuda Mahardika, Reki Valerian, Nabila Putri Ayu Ningtyas, Nur Ail Zahra, dan juga Nomi Teresia. Pada bagian ini saya akan melakukan penginstalan dan juga menjelaskan tentang Warsak. Pertama, kita masuk dulu ke website resmi Warsak, warsak.org. Terus kita klik di bagian Windows X64 Installer. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload, jadi tinggal melakukan instalasi. Sebagai wisatawan bertanggung jawab kawasan konservasi Pangsukan. Nah, di bagian sini kita udah muncul ke bagian setup. Kita tinggal klik next. Sebetulnya bebas sih. Oke, tinggal di next, terus di finish. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat kita udah masuk ke dalam aplikasi Warsak, di mana saya jelaskan dulu sebelumnya Warsak itu apa. Warsak merupakan aplikasi yang digunakan untuk menangkap atau mengcapture paket data jaringan dan juga menganalisis komunikasi antar perangkat dan melihat detail protokol seperti DNS, TCP, dan HTTP atau HTTPS. Nah, jadi pada bagian saya akan menganalisis aktivitas jaringan yang terjadi pada saat saya mengakses sebuah website, yaitu YouTube. Pertama, di sini kita bisa lihat terdapat beberapa pilihan seperti WiFi, Ethernet, dan lain sebagainya. Di sini saya pakai WiFi karena saya menggunakan WiFi untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat terdapat beberapa kolom dan baris untuk hasil dari capturing-nya itu sendiri, di mana ada nomor, ada time, ada source, ada destination, protokol, length, dan info. Nah, jadi untuk time itu sendiri merupakan waktu, dan source itu sendiri merupakan sumber IP-nya berasal dari mana, dan kemudian destination itu paket itu akan ditujukan kemana, dan protokol tipe protokolnya apa, kemudian length itu besar paket datanya, dan juga informasi. Nah, di sini kita akan masuk ke website YouTube. Seni tradisional Manggarai Jumat gue bela diri menggunakan cabut dan perisai disebut. Nah, setelah itu kita bisa cari Ini Dion, orang Jogja yang ingin mulai jualan online. Dion butuh nama domain tokobukudion.com. Sempurna saling mencintai dan begitu bahagia dan dipuja-puji insan yang memandangnya. Jadi untuk melakukan pemfilterannya, saya bakalan menggunakan betapa beruntungnya ada cinta seperti cintamu kepadaku. Dimana di sini artinya TLS CPTC itu dia bakal mengambil paket TLS-nya dulu, kemudian baru mencari server yang memang
klik sharing dan kita mulai mencari. Nah, kita lihat di sini kita bisa. Nah, jadi di sini merupakan hasil dari filtering menggunakan comment TLS handshake extension server name konten YouTube-nya. Kita bisa lihat di sini ada 4 paket, yaitu dari source yang sama, terus ada tujuan yang 4 tujuan yang berbeda, kemudian ada protokol TLS dan juga quick, kemudian dengan lengthnya sebesar 1000 sampai 2000, dan juga untuk informasinya terdapat hello SNI www YouTube dan lain sebagainya. Nah, terus di bagian bawah ini kita bisa lihat detail paketnya. Misalkan kita klik salah satunya, kita bisa lihat di sini terdapat bagian untuk detail paketnya, yang dimana di bagian bawah kiri bawah ini menunjukkan isi dari paket kedua, yaitu paket nomor 707 dengan penjelasan seperti kayak frame, terus ada Ethernet 2-nya, terus ada Internet Protocol version 4, dan juga user datagram protokolnya. Nah, selanjutnya di sini ada di sebelah bawah kanan ini terdapat tampilan paketnya, yaitu angka-angka dan juga titik-titik yang merupakan data mentah dalam bentuk heksadesimal atau ASCII-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra dan PM 2315061135. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol jaringan yang terjadi pada Wireshark ketika kita membuka Vsauce dan mengunduh modul pada Vsauce. Yang pertama kita harus membuka Wireshark-nya dulu, kemudian kita klik yang WiFi karena di sini saya menggunakan WiFi. Nah, di sini sudah terlihat ada banyak paket jaringan yang tercapture oleh Wireshark-nya ini. Kemudian kita buka vClass. Di sini saya sudah membuka vClass-nya itu. Uh, Yang pertama kita akan menganalisis saat kita login Wireshark ini. Jadi kita login ke vClass-nya. Jadi kita masuk menggunakan NPM dan password. Nah, kemudian kita balik ke Wireshark. Nah, jadi bisa dilihat setiap kita klik halaman baru itu menghasilkan paket TLS yang ini, application data. Jadi isinya itu transkripsi sehingga tidak bisa dibaca pihak lain. Jadi karena vClass ini menggunakan HTTPS, jadi ini bukti kalau HTTPS itu melindungi data login kita. Kemudian saya masuk ke modul praktikum KSI dan akan mengunduh modul 1 dan modul 2. Saja. Ini ada modul 1. Kita unduh. Nah, setelah kita mengunduh modul 1 tadi, kita akan menggunakan filter TCP port sama dengan 443. Nah, ini bisa dilihat
Jadi saat saya unduh modul 1, terjadi lonjakan paket yang sangat signifikan. Ini adalah proses transfer data file dari server vClass ke komputer kita. Jadi paket dengan flag ACK ini dia konfirmasi bahwa setiap segmen data berhasil diterima. Inilah mekanisme TCP yang menjamin data terkirim sempurna tanpa ada yang hilang. Kita akan menginstal untuk modul 2. Kita install. Seperti sebelumnya, terlihat pola yang sama, yaitu lonjakan paket TCP transfer data dengan ACK yang berkelanjutan. Jadi perbedaan jumlah paket antara modul 1 dan modul 2 itu bergantung pada ukuran filenya. Jadi file yang lebih besar itu akan lebih banyak paket yang masuk pada Wireshark-nya itu. Mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi aku Nabila Putri Tias. Di sini aku bakal ngelakuin analisis aktivitas jaringan saat ngebuka Spotify web menggunakan Wireshark yang tujuannya untuk memahami bagaimana proses komunikasi jaringan yang terjadi di balik layar ketika kita streaming lagu. Yang pertama, ini aku udah buka Wireshark-nya, kita pilih WiFi. Nah, di sini banyak paket data yang lewat di jaringan bisa terekam oleh Wireshark itu sendiri. Selanjutnya, ini udah berjalan. Aku ke browser, buka Spotify web. Nah, di sini aku muter lagu. Let's get famous. You heal that everybody, I'll leave. Nah, udah. Kita balik ke Wireshark. Lalu kita capture. Nah, di sini banyak banget jumlah paket data yang terdiri dari berbagai jenis protokol. Nah, jadi kita harus ngelakuin filtering supaya bisa memfilter dari Spotify-nya itu sendiri. Nah, ini sebelum masuk ke situ aku akan ngejelasin untuk nomor time, source, destination, protocol, range, dan info. Untuk nomor itu sendiri itu kolom yang nunjukin urutan di setiap paket. Jadi setiap paket itu punya nomor di masing-masing sesuai dengan urutan waktunya itu sendiri. Nah, untuk time-nya itu nunjukin waktu saat paket tersebut ditangkap. Jadi biasanya itu dalam satuan detik. Nah, untuk source itu nunjukin alamat IP pengirim paket atau dari mana paket itu berasal. Untuk destination itu sendiri nunjukin alamat IP tujuan, yaitu kemana data tersebut akan dikirim. Untuk protokol itu ada macam-macam, kayak misalkan ada TCP, ada QUIC, ada TLS version 1.2, UDP, dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita bisa tahu jenis komunikasi yang terjadi. Nah, untuk length itu ukuran paket datanya. Info ini berisi ringkasan informasi dari paket. Misalkan kayak ada keterangan kayak ACK atau protected payload. Gitu. Selanjutnya untuk filtering, di sini aku bakal jadi DNS
accounting Spotify. Nah, di sini uh, aku ngelakuin filter menggunakan DNS untuk melihat proses pencarian domain untuk Spotify. Jadi di sini terlihat adanya request ke domain seperti, nah ini untuk spotify.com yang nunjukin bahwa sistem sedang mencari alamat IP dari server Spotify. Nah, untuk DNS-nya itu sendiri, DNS itu berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, jadi sehingga perangkat kita itu bisa terhubung ke server yang tepat. Selanjutnya aku bakal nyari Quick. Nah, Quick ini terlihat banyak banget ada Quick di sini, yang dimana Quick ini keterangannya itu protected payload. Jadi Quick ini sendiri itu adalah protokol jaringan yang digunain oleh Spotify dan berjalan di atas UDP. Jadi protokol ini tuh dirancang untuk mempercepat komunikasi, terutama untuk layanan streaming seperti Spotify. Nah, untuk protected payload-nya itu, ini protected payload itu nunjukin bahwa isi datanya itu sudah terenkripsi. Jadi sehingga kita tuh nggak bisa, dia itu tidak bisa dibaca langsung. Nah, untuk penjelasan kenapa Spotify itu pakai Quick, alasannya karena lebih cepat dibandingkan TCP dan mampu mengurangi delay saat streaming, sehingga pengalaman usernya itu sendiri jadi lebih lancar. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nomita Rosia dengan NPM 2315-061-091 dari kelompok 3B. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses penginstalan Wazoo server, di mana di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Wazoo, di mana Wazoo itu adalah sebuah platform keamanan open source yang mana digunakan untuk memantau, mendeteksi, serta menganalisis ancaman pada sistem komputer dan jaringan. Di mana di sini Wazoo itu digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan seperti login yang ilegal, lalu memonitoring sistem dan jaringan secara real time, lalu menganalisis log sistem dari aplikasi dan firewall, lalu memberikan peringatan jika ada potensi ancaman, lalu memastikan keamanan dan konfigurasi sistem tetap aman. Selanjutnya kita langsung masuk ke Ubuntu terlebih dahulu. Nah, di mana kita masuk ke Ubuntu terlebih dahulu. Kita masuk ke mode root terlebih dahulu agar mendapatkan hak akses penuh. Langsung sudo su. Lalu kita masukkan password dari yang pertama kita buat. Nah, setelah itu kita masuk ke sudo apt update terlebih dahulu untuk memperbarui daftar repositori atau daftar paket yang tersedia pada sistem. Nah, selanjutnya kita perlu menginstal SSH server agar Ubuntu bisa kita akses secara remote, di mana komennya itu sudo apt install open ssh
server min-wait. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan service SSH tersebut, di mana kita sudo system ctl start SSH. Nah, selanjutnya kita berikan pengaktifan pada SSH ini agar setiap kali sistem dinyalakan, dia dapat hidup, di mana kita berikan komen sudo systemctl enable SSH, enable SSH. Nah, selanjutnya kita lihat apakah sistem SSH tersebut sudah dinyalakan dengan sudo systemctl status SSH. Nah, dapat dilihat di sini server SSH-nya sudah jalan dan dia sudah aktif running. Lalu kita selanjutnya akan melakukan proses penginstalan melalui PATI, di mana di sini kita cek dulu IP address-nya. Nah, dilihat di sini IP-nya itu 192.168.034. Kita buka PATI-nya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.034. Di mana portnya dia 22. Connection type-nya di SSH. Nah, lalu di sini kita terima. Kita masuk melalui username serta password dari Ubuntu. Nah, kenapa kita melakukan proses penginstalannya melalui PATI, karena PATI ini dia lebih fleksibel agar kita bisa copy perintah tanpa harus ada yang salah. Nah, di mana di sini setelah kita masuk, kita ke mode root terlebih dahulu agar dapat diberi akses penuh. Lalu kita masukkan password. Nah, setelah sudah, kita update terlebih dahulu dengan komen apt get update. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan skip dulu karena membutuhkan waktu yang sedikit lama. Kita pause dulu. Nah, selanjutnya setelah sudah kita update, selanjutnya kita akan melakukan install paket yang dibutuhkan dalam proses instalasi Wazu serta keamanan repositori dan akses HTTPS dengan komen apt-get install gnpg apt transport HTTPS. Nah, setelah sudah
terinstall script dari instalasi Wazu, kita akan mengunduh file instalasi Wazu dari server resmi dengan komen curl so https package wazuh.com 4.6 wazuhinstall.sh. Nah, setelah sudah, kita cek filenya dengan perintah ls min alrt eh, untuk menampilkan daftar file dalam direktori agar memastikan bahwa Wazu install ini dia sudah berhasil di-download. Ini selanjutnya kita ubah permission file, di mana di sini perintah ini digunakan untuk izin eksekusi agar file dapat dijalankan. Di sini terdapat dua komen. Kita pilih yang di bawah. Terserah mau milih yang Xwazu install atau yang 77. Nah, selanjutnya kita jalankan script instalasi Wazu secara otomatis, di mana yang parameter min A itu untuk instalasi all-in-one, sedangkan yang ignore check itu dia untuk mengabaikan pengecekan tertentu agar proses instalasi tetap berjalan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, selanjutnya di sini dia Wazunya dia sudah terinstall. Selanjutnya kita akan membuka Wazu tersebut dari web, di mana kita tadi gunakan IP dari Ubuntu tadi. Kita akan buka webnya di 192.168.034. https 192.168.034. Ini kita masuk. Nah, kita sudah berhasil masuk ke Wazu. Lalu kita akan masuk ke Wazu ini dengan password dan username yang sudah diberikan oleh Wazu. Di mana tadi itu usernya itu admin dan passwordnya ini kita copy terlebih dahulu. Lalu kita login. Nah, kita masuk ke dashboard Wazu, di mana di sini cek IP dulu dan sebagainya. Nah, di sini sudah terlihat di sini ada total agen yang aktif, aktif agen, dan disconnected agen, di mana di sini kita bisa menambahkan agen. Nah, untuk agen ini kita bisa tambahkan melalui Wazu dan akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya untuk mengenai proses instalasi Wazu server.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramida Mardika dan NPM 2315061126. Di sini selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara install agent dan juga cara menambahkan agent pada OSEC di Waju. Jadi yang pertama di sini saya akan menginstal agentnya terlebih dahulu lewat website Wajunya. Dan di bagian sini saya akan memilih Windows karena agent akan berada di Windows. Pada bagian version, di sini saya akan memilih versi 4.1, 4.6. Dan selanjutnya di sini saya akan install eh, Waju agentnya. Berikutnya di sini saya akan menambahkan agent baru pada Waju lewat terminal dengan mengetikkan. Sebelum saya akan masuk terlebih dahulu ke root. Oke, pada Waju manager agent di sini saya akan menambahkan agent baru dengan pertama itu mengetikkan A dan berikutnya masukkan nama agent barunya dan memasukkan IP dari OS yang agentnya akan berjalan. Untuk IP-nya sendiri itu saya oke. Di sini saya sudah menambahkan agent baru pada Wajunya dan berikutnya saya akan melihat private key-nya dan masukkan ID agent yang sudah baru ditambahkan. Oke, di sini saya berhasil melihat atau mengambil private key dari agent yang baru ditambahkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reti Valerian dari kelompok PKSI B, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi Waju Agen di Waju Manager setelah proses instalasi Waju Agen tersebut. Di sini kita langsung saja buka Waju Agen yang telah kita download.
Di sini kita pilih Run Agent Configuration Interface. Lalu di sini terdapat manager IP, di mana kita akan input manager IP ini dengan IP dari wajib manager yang kita punya. Kita cek dulu IP-nya. Oke, sudah tampil. IP-nya adalah 192.168.18.67. Kita save, kita refresh, kemudian kita start. Kita refresh di wajib manajernya. Oke, di sini sudah ada ya wajib agennya dengan IP sekian dan juga operating system Microsoft Windows, dan juga di sini statusnya sudah aktif. Jika kita buka, di sini terdapat, jadi di dalam wajib agen ini terdapat kumpulan-kumpulan data dan juga hasil monitoring dari endpoint, yang mana endpoint dan kumpulan data ini diawasi oleh wajib. Jadi wajib agen ini seperti mata dan telinga di setiap perangkat ini. Nah, fungsi utama wajib agen ini yaitu bertugas untuk mengumpulkan data keamanan atau data security dari sistem, misalnya log aktivitas, perubahan file, informasi sistem, dan juga deteksi ancaman atau juga deteksi serangan. Nah, di sini terdapat isi dari wajib agen yang telah kita buat, yang mana isi ini adalah terdapat security alerts, log-log data, di compilance, juga terdapat mitre attack, yang mana ini artinya setiap serangan itu dikategorikan berdasarkan teknik hackernya. Jadi setiap serangan tuh datanya akan masuk ke sini. Lalu di sini masih banyak kumpulan-kumpulan data dan juga informasi yang bisa kita dapatkan di dalam wajib agen ini. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.